Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh bersyukur oleh karena kesempatan di pagi hari ini di tengah-tengah hujan deras ya. Kemarin pohon tumbang, tetapi Tuhan masih memberikan penglihatan bagi kita. Syukur kita semua baik yang ada di gedung sebelah maupun ada yang di channel YouTube atau Facebook. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Satu informasi bagi kita semuanya, mari kita terus terlibat bersama-sama di dalam mempersiapkan Natal kita. Ada beberapa perlombaan yang tentunya harapannya partisipasi Bapak Ibu sekalian boleh menjadi bagian mewarnai Natal kita dengan meriah dan penuh dengan sukacita. Mungkin bisa kita berikan slide-nya supaya kita semakin mencintai dan ikut terlibat di dalamnya. Kita lihat bersama-sama persiapan Natal kita. Inilah yang boleh menjadi perhatian kita bersama-sama. Juga bersyukur, terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang boleh terlibat bersama-sama di dalam pendanaan Natal kita. Uang masuk yang sampai hari ini sudah sampai ke titik 10% dari anggaran yang ada 30 juta. Kita masuk 3 juta, kita terus berkumpul, berdoa dan berdoa supaya semua pada akhirnya tepat pada waktunya Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, termasuk berbagai persiapan baik drama ataupun musafir ceria, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan pagi hari ini Ibu Yani tidak bersama dengan kita karena mendampingi salah satu misi dari Taiwan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Iglesia Jakarta, dan besok misi Taiwan akan ke Taman Safari berkunjung di tempat ini. Jika boleh bisa bertemu silahkan. Nanti bersama dengan sekjen kita Bapak David Widiatama akan ada di tempat ini. Sekali lagi selamat berbakti. Nanti sore kita akan bertemu di Saung untuk membicarakan, berkumpul, berdoa bersama-sama berkenaan dengan Natal SPPN kita. Tuhan memberkati kita semuanya dan selamat beribadah. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita akan memasuki saat ibadah kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 63 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab kasih setiamu lebih besar daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita akan menangkan satu pujian, Kau yang terindah. Yeah.
Engkau yang termanis dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah ada Raja segala raja yang selalu memimpin kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu, datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau, kami memuji nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau akan tolong, Engkau akan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat mereka Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Biarlah Engkau akan tolong mereka, Engkau akan pimpin mereka sehingga sampai di tempat ini dan bisa beribadah bersama dengan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu semua? Amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dari masuk. Tuhanlah kekuatan
memimpin. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Apapun hal yang ada dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin.
dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan. Kantong persembahan pada pagi hari ini ada 2, untuk yang berwarna hijau untuk persembahan dan persepuluhan, kemudian kantong yang berwarna merah untuk persembahan Natal. Saya mohon untuk petugas bisa maju ke depan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan puji nama Tuhan, Bapa Surgawi memelihara. Persembahan Natal, biarlah dengan sukarela kami memberikannya kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa. Kami mengimani bahwa Engkau yang senantiasa akan terus memelihara setiap langkah-langkah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ilahi selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Engkau terus senantiasa akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami, bahkan Kau memberkati dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Pakailah persembahan kami, pakailah persepuluhan dan persembahan khusus kami, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan.
kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami tersungkur di kaki-Mu, dalam Kau membentuk kami menjadi bejana-bejana yang memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah, berkata-katalah, ubahlah pola pikir kami yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan pikiran menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mungkin kembali slide-nya ya, slide untuk Natal kita bisa lihat bersama-sama supaya ini mengingatkan kepada kita bersama-sama ya, untuk boleh berpartisipasi. Mari juga kita bersama-sama berpartisipasi bersama-sama untuk Natal kita. Silakan menyimaknya dan silakan mendaftarkan diri. Mari silakan, dan saya beri ke Mas Yohanes. Tanggal 27 November di lomba berpacu dalam melodi. Silakan daftarkan ke Kristi dan Yana. Tanggal 4 Desember tebak tokoh siapa dia. Silakan juga daftarkan ke Kristi dan Yana. Desember, silakan diri tentang tempat di mana dia. Jadi silakan kita mempersiapkan diri secara khusus untuk vokal dulu. Mulai mempersiapkan diri kalau ingin di video dimusikin, silakan menghubungi Mas Yohanes supaya semuanya bisa siap dengan baik. Mungkin ada 10 tim vokal tuh, wah luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Nanti bisa dimasukkan ke televisi NCTV ya. Pak Tommy kenal dengan yang punya. Ya, sekali terima kasih, senang sekali kita boleh bersama-sama. Ini adalah minggu yang keempat dan minggu yang kelima besok adalah generasi Timotius yang seharusnya akan ada tukar mimbar, tetapi kita membatalkan membayar tukar mimbar sehingga saya akan berkorban untuk minggu yang akan datang di generasi Timotius, generasi yang diselamatkan oleh Tuhan, dan generasi pada kesempatan yang keempat ini adalah generasi Yesus, bertumbuh di dalam cara Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama mencermati tentang seorang tokoh yang bernama Maslow, ini bicara tentang pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan setiap orang, setiap manusia. Setiap orang, setiap manusia ada 5 pertumbuhan. Jadi tentunya ini juga menjadi bagian di dalam pertumbuhan kehidupan kita sebagai manusia yang pastinya tentunya normal akan mengalami pertumbuhan seperti ini. Secara fisiologis, pertumbuhan kita oleh karena makanan, minuman, tidur, pakaian dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang memang harus kita dapatkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada rasa aman ketika kita ada keteraturan, ada stabilitas. Ini membawa sebuah rasa aman di dalam kehidupan kita bersama-sama. Ada sosial, bagaimana hubungan dengan keluarga, bagaimana hubungan dengan kerabat, relasi dengan teman-teman dan sebagainya. Ada kerinduan untuk dihargai ketika kita mencapai sesuatu. Ada tanggung jawab di mana kita sudah mengerjakannya, kita rindu untuk mendapatkan penghargaan itu. Tetapi juga pada titik akhir di dalam konteks aktualisasi diri, kita akan terus mengembangkan diri bagaimana kita menjadi yang baik dan yang terbaik dan yang memberkati. Dan tentunya itu menjadi kunci bagian di dalam kehidupan kita untuk memperoleh bagaimana pertumbuhan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Maslow. Namun demikian, apakah itu bisa terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita dengan mungkin sangat mudah, sangat ringan, dan tentunya itu tidak mudah. Karena kita harus mendapatkan berbagai keinginan-keinginan yang memang itu harus ada, tetapi kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam dunia ini seiring dengan waktu, seiring dengan pergumulan dan persoalan, kadang-kadang hal itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita merasa sekarang tidak ada rasa aman,
Mungkin kita merasa tidak cocok dengan yang lainnya sehingga hubungan dengan keluarga menjadi retak. Mungkin kita ingin mengembangkan diri menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi kenyataannya mungkin dengan situasi dan keadaan masa-masa sekarang ini kita tidak bisa mencapainya. Dan akhirnya kita tidak dapat mengaktualisasikan diri kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, secara umum manusia seperti ini. Tetapi bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Tentunya ini menjadi bagian yang juga penting bagi kita. Ternyata ada problematika pertumbuhan kedewasaan rohani pada masa ini di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sadari bersama-sama generasi global yang berdampak pada dunia internet dibandingkan dengan dunia spiritualitas. Kita sadar, kita tahu sekarang ini dengan COVID-19 di tahun 2020 sampai sekarang ini, sekarang semuanya ingin ibadahnya ibadah secara online. Mereka lebih suka secara online daripada onsite. Mereka bisa santai, mereka di kamar mandi bisa beribadah gitu ya, sambil mandi dengan firman Tuhan, sambil tiduran dan sebagainya. Rasanya ini menjadi sesuatu yang akhirnya seolah-olah bagaimana kita bisa menghargai Tuhan akhirnya menjadi sesuatu yang sangat hilang. Generasi global yang berdampak kepada dunia internet ini dibandingkan dengan spiritualitas kita menjadi kendor, menjadi luntur. Nah, saudara kasih Tuhan, dunia ibadah yang sudah diwarnai dengan ibadah multimedia, kadang-kadang ini juga menjadi sesuatu yang akhirnya kalau tidak ada musik, kita tidak bisa beribadah dengan baik. Kalau LCD-nya rusak, kalau TV-nya rusak, semuanya sudah tidak bisa kita beribadah. Berbeda dengan masa-masa yang lalu. Dan ini juga mewarnai. Kalau tidak seperti ini, saya tidak bisa merasakan ibadah yang sangat-sangat seolah-olah kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Apakah memang benar seperti ini? Tetapi inilah masalah problematika pertumbuhan kedewasaan rohani masa kini. Dunia sosial sudah tidak berjalan seiring dengan kebutuhan yang meningkat, gotong royong, buat ramah gitu ya. Kalau orang sudah mengatakan dan sebagainya, sudah mulai hilang. Mereka akhirnya mementingkan dirinya sendiri. Kalau kamu kerja ya kerja sendiri, tidak peka ya. Dan akhirnya orang kerja kita nonton, rasain dulu gitu ya dan sebagainya. Itu yang terjadi, itu fakta, itu kenyataan. Dunia masa lalu ketika saya di Kediri, ketika ada rumah dirobohkan, kemudian membangun mereka bergotong-royong. Mereka sama-sama tidak dibayar sekatpun, mereka hanya makan bersama-sama, mereka ikut berbuat. Tetapi sekarang ini mungkin sulit ditemukan seperti itu, walaupun masih ada. Dan ini terjadi kelumpuran, kebergeseran di dalam kegotong royongan, kepedulian sosial. Bahkan juga mungkin dunia kegerejaan juga sudah digantikan dengan dunia kerja yang sangat padat. Pergi pagi-pagi, pulang pagi-pagi, pendapatannya pas-pasan gitu ya. Tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Bahkan itu yang terjadi pada masa sekarang ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan situasi-situasi seperti ini, inilah generasi kita masa sekarang ini. Generasi-generasi yang sedang diambang batas kehancuran dalam kehidupan kedewasaan rohani. Dan tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita bersama-sama. Jikalau mungkin anak-anak kita, jikalau mungkin anak-anak muda mungkin juga terseret daripada dampak globalisasi yang terjadi pada masa sekarang ini, sehingga kedewasaan rohani kehidupan mereka menjadi lumpuh. Mari kita bersama-sama mencermati bagaimana generasi Yesus ini pada masa lalu sesungguhnya juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Generasi yang bertumbuh di dalam cara Tuhan menjadi kunci penting bagi kita sekarang ini. Jika kita tidak ingin generasi kita pada masa sekarang ini, atau mungkin kita saat ini akan luntur di dalam kedewasaan rohani dalam pertumbuhan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 3 aktivitas generasi Yesus bertumbuh dalam cara Tuhan. Apakah mungkin ini masih ada di dalam hidup kita? Yang pertama, selalu mencintai umat Tuhan. Apakah itu ada? Yang kedua, selalu mau belajar tentang Tuhan. Apakah itu ada bagi kita? Yang ketiga, selalu menikmati keintiman dengan Tuhan. Ini adalah aktivitas yang harus kita kerjakan bersama-sama kalau kita tidak ingin
kita sendiri ataupun mungkin generasi kita menjadi generasi yang akhirnya ada dalam sebuah kelunturan dalam hubungan spiritualitas kita dengan Tuhan. Kita lihat yang pertama, selalu mencintai rumah Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama. Ayat 41 sampai ayat 42 dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Kita sadari bersama-sama, saudara sekalian, pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang tua mereka, secara khusus anak laki-laki mereka akan selalu membawa setiap tahun ke Yerusalem. Mereka datang ke bait Allah, mereka datang ke rumah Allah untuk merayakan Paskah bersama-sama setiap 1 tahun sekali ke Yerusalem. Artinya Yerusalem memang pusat daripada spiritualitas kehidupan rohani bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan pada akhirnya di dalam ayat ke-42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Pada umur 12 tahun wajib seorang laki-laki Yahudi harus ke Yerusalem, harus datang ke rumah Tuhan. Sehingga dengan demikian kita menyadari bahwa orang tua pada waktu itu memang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya mencintai rumah Tuhan. Pada waktu itu anak-anak harus menyadari di usia 12 tahun mereka harus pergi ke rumah Tuhan, bukan hanya di rumah mereka sendiri. Betapa pentingnya rumah Tuhan pada waktu itu, betapa pentingnya gereja, betapa pentingnya bait Allah pada masa-masa yang lalu, dan tentunya sesungguhnya ini menjadi kunci bagi kita bersama-sama. Saudara sekalian, sebelum COVID-19 kita menyadari bersama-sama betapa kita bisa mencintai rumah Tuhan ini. Kita bisa pakai rumah Tuhan ini dengan berbagai cara dan hal apapun untuk bagaimana kita bisa mengembang tumbuhkan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Kita ditempah untuk berdoa bersama-sama. Kita diajar untuk menyembah Allah. Kita ditempah untuk menyadari betapa pentingnya kehadiran Allah nyata di dalam hidup kita melalui rumah Allah ini. Tetapi semakin lama semakin runtuh. Dan terkadang seperti yang saya katakan tadi, kesibukan, kepadatan, bahkan kebosanan mungkin bisa mewarnai, dan akhirnya kita melupakan rumah Tuhan. Kita sebenarnya boleh bersyukur ya kalau Taman Safari Indonesia memberikan tempat ini menjadi sebuah tempat bagi kita. Mungkin di perusahaan yang lain mungkin tidak sama dengan yang kita dapatkan di Taman Safari. Kita sudah bersyukur, tetapi apakah kita mau memakai tempat ini menjadi sarana kita menikmati kehadiran Tuhan? Rumah untuk belajar, rumah untuk bertumbuh, rumah untuk berdoa, rumah untuk memuji Tuhan, rumah di mana Tuhan ada, di mana kita ada di situ Tuhan ada bersama kita. Dan ini menjadi kunci bagi kita bersama-sama pada masa sekarang. Generasi Yesus adalah generasi yang bertumbuh di dalam cara Tuhan. Yesus mencintai rumah Tuhan, orang tuanya mencintai rumah Tuhan. Apakah sekarang ini kita masih tetap mencintai rumah Tuhan? Dalam tanda kutip ya, rumah yang dibangun, gereja, tempat di mana kita bisa berkumpul, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, sepakat meminta berseru, Tuhan menyatakan kuasa. Jadi sudah sekalian, apapun situasi dan keadaan kita, di tengah-tengah kesibukan apapun, kalau kita ingin kita diselamatkan, generasi kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita boleh mendorong mereka belajar mencintai rumah Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur dan seterusnya. Biarlah itu ada pada kita. Yang kedua, saudara, selalu belajar firman Tuhan. Ayat yang
46 dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudara sekalian, ayat 46 dan 47 ini sangat jelas ketika Yesus dibawa ke rumah Allah di Yerusalem, di sinagoga, di bait Allah. Yesus tidak main-main di rumah Allah. Bahkan Yesus belajar, Yesus mengajar mereka, malah kadang-kadang Yesus mengajar mereka. Bahkan ada orang-orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yesus bisa menjawab dengan baik. Kenapa Yesus bisa menjawab dengan baik, saudara sekalian? Di sini ada penjelasannya, saudara sekalian. Anak laki-laki Yahudi, ingat, belajar Alkitab itu usia 5 tahun. Kita bisa lihat, kita bisa bayangkan, saudara sekalian. Anak-anak laki-laki Yahudi belajar Alkitab usia 5 tahun. Hukum, dia belajar hukum Yahudi yang namanya Mishnah 10 tahun. Dia belajar memenuhi semua hukum Yahudi itu di usia 13 tahun. Dia harus sudah bisa belajar sebuah hukum Yahudi. Talmud Perjanjian Lama usia 15 tahun. Belajar karakter Kristen itu usia 5 tahun. Kita bisa membayangkan. Makanya orang-orang Yahudi itu yang mungkin di sini ada kitab-kitab juga ya. Karena dia lebih banyak belajar. Kadang-kadang dia berdoa di apa namanya, ratapan, tembok ratapan sama jeduk gitu. Ini sangat kekuatan. Saya ketika ke Israel, sama dengan banyak orang Yahudi yang masih bersih-bersih belajar hukum, belajar Yahudi ya, guys. Luar biasa, saudara sekalian. Sehingga kunci Ulangan 6 ayat 6 menjadi kunci. Bagaimana kehidupan orang Yahudi sangat menekankan betapa pentingnya memahami firman Allah. Di saat aku duduk, di saat aku berdiri, di saat aku apapun, aku mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Betapa pentingnya firman Allah di dalam kehidupan anak laki-laki Yahudi. Mereka harus mengerti, mereka harus mengetahui. Sehingga ketika kita melihat hal ini, tidaklah heran kalau Tuhan Yesus Kristus ketika ada di bait Allah bersama dengan orang-orang yang mengerti tentang agama Yahudi, Yesus sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia belajar. Bukan hanya belajar di bait Allah. Orang tuanya mengajarkan luar biasa. Saudara sekalian, beberapa bulan ini saya mencoba untuk langganan live ini dari gabungan Gereja Baptis Indonesia. Sekitar mungkin antara bulan Juli ya, kalau salah. Kita hanya pesan sekitar 10, kita membayar 70.000. Yang 5 untuk JL, yang 5 masih kosong. Jadi silakan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara mau memakai ini adalah salah satu sarana cara bagi kita. Kadang-kadang ketika kita hanya mendengarkan audio tentang firman Tuhan, kadang-kadang telinga kiri, telinga kanan selesai. Tapi ketika kita membaca renungan ini, mungkin ini bisa mendorong kita untuk semakin mengetahui tentang firman Tuhan. Saudara bisa meminta Mas Yohanes ini untuk bulan November. Sudah datang pada hari ini. Terima kasih Pak Febri yang terus menolong kita. Karena ketika ada paket yang beliau lagi bertanggung jawab. Saya sudah mendapatkan 1, Yani 1, kemudian nanti Pak Marula, Pak Maria, lalu Mas Yul, ada Pak Muhammad Reza 1, mungkin ada masih ada 4, silahkan. Daripada 4 Mubazir di Bapak. Demi untuk mengetahui apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan sebagai generasi-generasi yang bertumbuh di dalam cara Tuhan. Salah satunya adalah selalu mau belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu. Belajar itu tidak mengenal usia. Kalau saya diminta untuk kuliah lagi, saya mau kuliah lagi supaya semakin ngerti tentang firman. Nah saudara, belajar bukan hanya masalah usia. Anak-anak sampai usia tua sekalipun kita harus belajar. Belajar bukan hanya sekedar melalui firman Allah, tapi melalui pengalaman hari lepas hari. Apakah kita sesuai dengan firman Tuhan? Itu juga menjadi kunci bagi kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 51 dan 52 yang menjadi kunci bagi kita. Firman Tuhan hari Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Usia Yesus 12 tahun. Dan ketika dia pulang, dia masih diasuh. Walaupun tidak ada cerita-cerita yang lain, tetapi dalam masa pengasuhan, seperti tadi, anak laki-laki dia akan belajar, baik berkenaan dengan karakter, berkenaan dengan firman Allah, sampai usia sebatas apapun. Yesus belajar sampai dia meninggal, sampai dia mati di atas kayu salib. Bagian yang ketiga ini adalah selalu menikmati keintiman dengan Tuhan. Dalam asuhan orang tua, pasti orang tuanya akan mengasuh Yesus seperti firman Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kalau kita ingin menjadi generasi yang bertumbuh di dalam cara Tuhan, tidak bisa tidak kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus Kristus diasuh, Yesus Kristus diajar untuk firman Tuhan, Yesus diajar untuk bekerja, Yesus diajar untuk berdoa, Yesus diajar untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan tentunya itu menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Kita diajar untuk berdoa, kita diajar untuk merenungkan firman Allah, kita diajar untuk bekerja, melakukan sesuatu. Dan tentunya itu akan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat, hubungan yang mesra dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kalau hal ini yang terjadi dalam hidup kita, maka hubungan yang intim dengan Tuhan akan melahirkan cintanya Tuhan kepada manusia yang mencintai. Ayat yang ke-52, dia makin bertambah besar. Secara fisik, Tuhan semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Secara psikologis, Yesus tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Secara rohani sosial dikasih manusia, dan secara rohani dikasih Tuhan. Bukan itu menjadi sebuah kerinduan kita bersama-sama? Mungkin sekarang ini sudah tidak bisa bertambah besar secara fisik, sudah time limit. Tetapi sudah sekali, apakah kita masih tetap bisa bertambah secara psikologi, sosial, dan spiritual? Dan tentunya itu menjadi bagian bagi kita bersama-sama. Kita diberikan roh Tuhan, kita diberikan hikmat, diberikan kuasa untuk mengambil sebuah kebijakan keputusan. Segala aktivitas pikiran kita, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak, itu adalah hikmat. Apakah kita bisa melakukan itu dalam konteks pertumbuhan secara sosial? Apakah kita dikasih oleh sesama kita? Mungkin ada banyak orang yang tidak suka, tetapi apakah kita masih tetap bisa menikahi mereka? Mungkin itu menjadi bagian dari hidup kita. Kasihlah musuhmu, kata Tuhan Yesus Kristus, ya. Artinya kita harus mengasihi siapa saja dengan apapun keadaannya. Dan yang lebih penting lagi, secara spiritual dikasih Tuhan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi, generasi-generasi yang dikasih Tuhan kalau kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari tunjukkan jati diri kita sebagai generasi yang diselamatkan oleh Tuhan, generasi yang selalu mau bertumbuh di dalam cara Tuhan. Menjadi sebuah perenungan bagi kita, bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah generasi Yesus ada di dalam kehidupan kita? Dunia boleh berubah, namun demikian apakah kita juga akan berubah menjadi baik? Atau justru melalui perubahan dunia yang ada, kita terhisap masuk dalam lubang dosa yang semakin dalam? Mana yang ada di dalam diri kita? Generasi Yesus adalah generasi yang bertumbuh dengan cara Tuhan. Masih adakah generasi Yesus sekarang ini yang tetap memiliki hati yang mencintai, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi gerejanya, hati yang mengasihi sesamanya, bahkan hati yang mengasihi pekerjaannya? Sehingga dengan demikian, kembali
perubahan dunia boleh terjadi, tapi perubahan hidup sebagai orang-orang yang percaya, kita harus tetap menjadi generasi yang bertumbuh di dalam cara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan berdiri bersama-sama menjadi komitmen bagi kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, mari kita berseru kepada aku mau seperti Tuhan Yesus Kristus. Aku mau seperti Yesus.
yang mungkin sedang ada di dalam kehancuran oleh karena berbagai situasi-situasi dan keadaan yang rumit, sulit yang dihadapi di dunia ini pasca COVID-19. Namun kami boleh belajar pada masa lalu generasi Yesus Kristus sebagai manusia yang bertumbuh di dalam cara Bapa, cara Tuhan. Generasi yang selalu mencintai rumah Tuhan. Generasi yang selalu mau belajar firman Tuhan. Generasi yang selalu menikmati keintiman dengan Tuhan. Biarlah terus dan terus selalu ada dalam hidup kami, supaya kami menjadi generasi yang bertumbuh di dalam cara Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga ketika kami menjalankan hal ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bertambah hikmat kami. Kami secara psikologis boleh dapat belajar menentukan mana yang baik, yang memuliakan Allah dalam perjalanan hidup kami. Kami secara sosial boleh menjadi pribadi-pribadi yang mungkin banyak orang mengasihi kami, tetapi kami juga secara spiritual Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang mengasihi kami. Betapa itu menjadi kerinduan kami, sehingga dalam segala aspek kehidupan, aktivitas apapun yang kami kerjakan, kami tetap melihat bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam cara Tuhan. Ketika kami berpikir, ketika kami bertindak, ketika kami mengerjakan sesuatu dalam perjalanan kehidupan kami, kami melihat bahwa kami adalah generasi yang bertumbuh di dalam cara Tuhan. Ketika kami bekerja, kami belajar bekerja dengan cara Tuhan. Ketika kami melayani, kami boleh belajar melayani dengan cara Tuhan. Ketika kami bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat, bahkan dengan teman-teman, kami boleh dapat juga melakukannya dengan cara Tuhan. Ketika kami ada di Taman Safari Indonesia, kami bekerja dengan cara Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mengubahkan kami, supaya orang-orang menyaksikan kami, hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan cara Tuhan. Limpahkan berkat-Mu bagi Taman Safari Indonesia, grup dimanapun berada, supaya Taman Safari juga dilihat cara Tuhan yang hidup melalui Taman Safari Indonesia. Pengunjung-pengunjung menikmati segala sesuatu yang ada dengan cara pada Tuhan. Mereka menikmati berkat-berkat secara luar biasa dan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan Taman Safari Indonesia. Kami sekalian, apapun pergumulan kehidupan kami masing-masing, masa depan, pasangan hidup, keluarga, pendidikan, bahkan hal apapun yang sedang kami hadapi, kami juga memandang dengan cara Tuhan, sehingga yang terbaik Tuhan akan terus siapkan buat kami. Natal kami, bahkan berbagai aktivitas-aktivitas menjelang Natal kami juga boleh melakukannya Tuhan dengan kerinduan, supaya apa yang kami lakukan, kami bertumbuh di dalam cara Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Taman Safari Indonesia yang sudah memberikan kesempatan bagi kami tempat ini. Biar tempat ini juga menjadi tempat kami bertumbuh dengan cara Tuhan. Dan kami boleh mencintai tempat ini, menurut tempat di mana kami menikmati pertumbuhan dengan cara juga. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kesempatan pagi hari ini kami boleh selesai beribadah. Kiranya kami memohon, ketika kami pulang, bahkan ketika kami melakukan aktivitas kami, bahkan ketika kami bekerja, berkat-Mu tercurah atas kami. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kedamaian yang pasti dan menyelamatkan kehidupan kami, dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, menjadi berkat yang terindah di dalam hidup kami,
sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan juga memberkati banyak orang dan akhirnya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan